Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agnes Putri dari jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia dengan subbab potensial kimia, ciri kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan heterogen. Nah, sebelumnya, kesetimbangan kimia itu kan sudah dipelajari dari dua aspek. Yang pertama ada aspek kinetika dan yang kedua ada aspek termodinamika. Aspek kinetika ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kesetimbangan kimia dapat terjadi ketika laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Dan tetapan kesetimbangan kimianya bisa dicari menggunakan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Lalu ditinjau atau dipelajari dari aspek termodinamika, sudah kita ketahui bahwa perubahan energi Gibbs sama dengan 0, maka dikatakan keadaan setimbang. Maka kesetimbangan kimia dapat terjadi ketika perubahan energi Gibbs sama dengan 0. Perubahan energi Gibbs ini dapat menentukan potensial kimia. Apa itu potensial kimia? Potensial kimia adalah Gibbs molar parsial energi bebas. Hal ini berarti perubahan energi bebas Gibbs ketika 1 mol zat ditambahkan ke jumlah yang besar pada sampel. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan Gibbs yang diperkenalkan oleh Willard Gibbs mempunyai persamaan sebagai berikut. Lalu dari persamaan ini dapat diturunkan dan kita dapat menentukan rumus potensialnya, yaitu mu sama dengan perubahan Gibbs dibagi dengan perubahan mol jumlah zat dalam keadaan suhu dan tekanan yang tetap. Maksudnya dari hubungan yang tadi itu bahwa kesetimbangan kimia dapat terjadi ketika perubahan energi Gibbs-nya sama dengan 0. Nah, dari perubahan energi Gibbs ini, kita dapat menentukan potensial kimianya, sehingga dapat ditemukan rumusnya seperti berikut. Lalu, atau sama saja, jika kita ingin mencari energi bebas Gibbs, maka kita perlu menemukan potensial kimianya terlebih dahulu untuk menentukan bahwa reaksi tersebut dalam keadaan setimbang atau tidak. Potensial kimia juga merupakan ukuran stabilitas kimia yang dapat digunakan untuk memprediksi dan menafsirkan perubahan fasa dan reaksi kimia. Lalu ada hubungan potensial kimia dengan kesetimbangan kimia. Di sini akan saya jelaskan bahwa potensial kimia ini mempunyai fungsi penting dalam kesetimbangan kimia, terutama dalam kesetimbangan kimia heterogen. Kesetimbangan kimia heterogen ini kan berarti bahwa reaksi yang terlibat ini mempunyai fasa yang berbeda. Karena potensial kimia itu dapat dianggap sebagai penyebab reaksi kimia atau kecenderungan suatu zat dari satu fase ke fase lain. Zat kimia ini dengan potensial tinggi akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke fase lain untuk menurunkan keseluruhan energi bebas Gibbs dari sistem. Contohnya yaitu kita lihat ini ada campuran es dan air. Pada campuran es dan air, ketika es mencair, maka potensial kimia air lebih rendah daripada es. Dan ketika air membeku, maka potensial es lebih rendah daripada air. Sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa zat kimia dengan potensial tinggi itu akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke fase lain. Jadi hubungan potensial kimia dan kesetimbangan kimia itu bisa dilihat dari aspek kinetika dan termodinamikanya. Dalam aspek kinetika, potensial kimia ini dapat mempengaruhi perubahan fasa yang terjadi dalam reaksi kimia. Sedangkan dalam aspek termodinamikanya, potensial kimia ini dapat
menentukan energi bebas Gibbs, sehingga kita dapat menentukan bahwa dari energi bebas Gibbs itu terjadi reaksi kesetimbangan kimia atau tidak. Apabila energi bebas Gibbs-nya sama dengan 0, maka reaksi tersebut dalam keadaan setimbang atau terjadi reaksi kesetimbangan kimia. Lalu ada ciri-ciri kesetimbangan kimia. Reaksi yang terjadi berada di dalam tempat yang tertutup, sehingga suhu serta tekanannya tetap. Lalu yang kedua, reaksinya berlangsung secara terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, laju reaksi maju reaktan atau ke kanan sama dengan laju reaksi produk ke kiri. Hal ini ditandai dengan arah tanda panah yang arahnya berlawanan. Simbolnya seperti itu, bahwa itu ciri-ciri kesetimbangan kimia. Lalu konsentrasi produk dan tekanan tetap. Hal ini tidak terjadi perubahan yang sifatnya dapat diukur maupun diamati. Maksudnya ini terjadi perubahan yang terjadi itu tidak dapat diukur maupun diamati karena sifatnya itu terjadi secara mikroskopis pada tingkat partikel zat dan sifatnya tidak dapat diukur maupun diamati. Dan perlu diketahui bahwa semua komponen yang terlibat dalam reaksi ini tetap ada meskipun tidak dapat terlihat atau maupun diamati. Lalu ada jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan homogen. Reaksi kesetimbangan homogen adalah sebuah reaksi kesetimbangan di mana terdapat kesamaan pada semua fasa senyawa yang mengalami reaksi. Contohnya ini ada 3H2 dalam fasa gas direaksikan dengan N2 dalam fasa gas menjadi 2NH3 dalam fasa gas. Ini bisa dilihat bahwa semua fasanya sama, yaitu gas. Lalu ada kesetimbangan heterogen, yaitu reaksi kesetimbangannya di mana fasa reaktan dan produknya berbeda. Contohnya, di sini ada senyawa CaCO3 solid diurai menjadi CaO solid dan CO2 gas. Di sini terdapat dua fasa, yaitu fasa solid dan fasa gas. Maka disebut kesetimbangan heterogen karena fasanya berbeda. Lalu ada contoh soal untuk lebih memahami tentang kesetimbangan heterogen. Di dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter dipanaskan 5 gram CaCO3. Pada suhu 700 Kelvin, CaCO3 terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Persamaannya yaitu CaCO3 solid terurai menjadi CaO solid dan CO2 gas. Lalu volume CO2 yang terdapat pada saat setimbang adalah 22,4 ml. Hitunglah Kp dan Kc-nya. Di sini kita dapat menentukan Kp dan Kc. Namun sebelumnya kita harus mencari mol masing-masing reaksi dalam keadaan setimbang. Mol CO3-nya terlebih dahulu kita cari menggunakan rumus gram per mr. Ini masih dalam keadaan mula-mula molnya. Gramnya diketahui bahwa 5 gram dan mr CaCO3 itu 100 gram per mol. Maka dapat diketahui mol CaCO3 awalnya itu 0,05. Lalu setelah itu kita tentukan mol CaCO3 ketika direaksikan, yaitu pada keadaan standar. P-nya itu tekanannya 1 atm. Maka menggunakan rumus PV, N-nya itu jadi PV per RT. P tekanannya dalam keadaan standar 1 atm, V-nya diketahui 22,4 ml diubah menjadi liter menjadi 0,0224 liter. Dibagi R-nya ketetapan 0,082 dikali suhunya 700 Kelvin. Maka didapatkan 3,9 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, ini reaksinya.
kita harus cari NRS-nya terlebih dahulu. CaCO3 mula-mula sudah kita hitung bahwa 0,05. Produknya pada awal mula-mula itu kan karena belum bereaksi jadi masih 0, belum terdapat produk. Nah, lalu pada saat direaksikan, setelah kita hitung mol CaCO3-nya menjadi 3,9 kali 10 pangkat min 4 mol. Karena ini koefisiennya sama, satu semua, maka mol reaksinya juga sama. Mol pada saat reaksinya sama, yaitu 3,9 kali 10 pangkat min 4 mol. Lalu, pada keadaan setimbang, mol CaCO3 mula-mula dengan reaksi dikurangi, sehingga didapatkan 0,0496 mol. Lalu, reaksi setimbang pada keadaan setimbang, hasil produknya didapatkan 0,0039 mol. Nah, selanjutnya bisa kita cari Kc-nya. Kc ini hanya yang dimasukkan yaitu dalam fasa gas dan liquid. Nah, di sini diketahui bahwa hanya terdapat fasa gas dan solid, maka kita masukkan fasa gasnya saja, yaitu CO2. Konsentrasi CO2 dapat kita cari menggunakan rumus mol dibagi volume. Molnya diketahui bahwa 0,00039 dan volumenya juga diketahui di soal bahwa 10 liter. Maka didapatkan Kc-nya 3,9 kali 10 pangkat min 5 molar. Lalu Kp-nya dapat kita cari menggunakan rumus Kc dikali RT pangkat delta N. Kc-nya diketahui, sudah kita cari, R-nya 0,082 ketetapan, dan T-nya itu suhu 700 Kelvin. Delta N-nya ini 1, lalu didapatkan hasil 2,23 kali 10 pangkat min 3. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.